Hai Closeters, ketemu lagi sama aku Puitika dan aku Aci di Closet Indonesia YouTube channel dalam segmen Mamanials. Oke, kita sebelum memulai nih videonya, aku mau ingetin untuk tonton videonya sampai selesai karena kita akan ada giveaway dengan hadiah menarik dan pastinya jawabannya cuma bisa kamu temukan kalau kamu nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa cek description box dan Instagram @closetid. Oke, nah aku sama Aci kali ini akan mau ngobrol nih seputar tanda dimana hubungan pernikahan kita sudah memerlukan jasa marriage counselor. Nah mungkin boleh dikasih tahu dulu nih Ci ke Closeters, apa sih marriage counselor itu sebenarnya? Jadi marriage counselor itu adalah sebuah lembaga atau jasa yang sudah berpengalaman untuk membantu kita dalam permasalahan pernikahan. Nah tadi kan udah ada kata-kata kalau ini adalah lembaga ataupun jasa ya untuk membantu kita mengatasi permasalahan di rumah tangga kita nih. Tapi itu seringkali salah kaprah nih Ci. Jadi seringkali nih kita pada saat punya masalah di pernikahan, tapi saat masalahnya sudah besar, terlanjur besar, kita baru menghubungi jasa marriage counselor ini. Padahal ya teman-teman, Closeters ini seharusnya itu dilakukannya pada saat masalah kita masih kecil ya, dan saat kita masih saling menyayangi sama pasangan kita. Karena kalau masalahnya udah besar ya Ci, yang ada biasanya kita udah males kan ya ketemu sama pasangan kita, terus kayak udah nggak ada rasa cinta lagi gitu. Adanya pas ketemu tuh malah saling bete, saling kesal. Dan jadi pada saat mau hubungi marriage counselor, tapi dengan udah permasalahan yang besar kayak gitu dan udah nggak ada lagi rasa cinta, ya kayak buat apa gitu ya untuk menghubungi marriage counselor, kayak udah nggak didengerin gitu. Jadi sebaiknya datang ke marriage counselor saat kita merasa masih saling menyayangi antara pasangan ya, dan kita ingin menyelamatkan pernikahan kita gitu ya teman-teman sebelum ya. berujung yang gak baik ya. Betul, jadi masalahnya masih kecil langsung diatasin, bukan saat sudah besar. Yang berikutnya nih Kak Pui, ada salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pernikahan yaitu kejadian traumatis. Kak Pui pernah nonton film Critical Eleven gak sih? Oh iya, itu salah satu film favorit aku. Iya, jadi dalam ceritanya itu mereka punya anak dan anaknya itu meninggal. Jadi si pasangan ini tuh butuh healing gitu. Tapi sebenarnya mereka nih mungkin waktu healingnya itu berbeda antara si suami dan juga si istri ya. Jadi mungkin pas ketemu kayak masih agak sama-sama merasa bersalah, sama-sama merasa kehilangan gitu. Jadi bisa jadi misalnya nih ya si istrinya nih masih ngerasa belum bisa healing gitu ya, kayak masih berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kedukaan gitu ya. Tapi si suaminya tuh udah mau ngerasa kayak oke, itu tuh udah masa lalu gitu. Sekarang kita harus menjadi lebih baik lagi gitu ya untuk kedepannya gitu. Nah bukan berarti melupakan ya, tapi sebenarnya menerima gitu kan. Nah mungkin aja si istri ini merasa kayak kok lo nggak bisa kok lo cepet banget lupa. Iya, cepet banget lupa, cepet banget merelakan gitu ya. Nah mungkin si suaminya juga berpikirnya adalah oke, gue udah kehilangan anak nih, gue nggak mau kehilangan sosok istri gue. Karena bisa jadi pada saat kita terlalu lama berduka, kita menjadi sosok yang berbeda dari biasanya. Oke, faktor selanjutnya nih Ci, ya pada saat di rumah tangga kita itu sudah terjadi yang namanya kurang komunikasi, ataupun kita masih berkomunikasi nih dengan suami kita ataupun dengan istri gitu ya, tapi udah nggak berkualitas lagi. Maksudnya gimana sih komunikasi yang nggak berkualitas? Itu komunikasi yang monoton ya, yang terjadi sehari-hari aja, kayak udah nggak ada rasa fun lagi gitu ya. Nah Ci, waktu itu nih pada saat aku baru melahirkan gitu ya, itu kan aku tuh sempet stres gitu ya, langsung tiba-tiba anaknya 2 gitu ya, nggak pernah membayangkan sebelumnya nih gitu kan. Kayaknya 9 bulan waktu mengandung itu belum bisa juga untuk memprediksi gimana pada saat anak-anak ini udah lahir. Nah jadinya aku merasa dan menyadari bahwa obrolan aku dan suami aku itu benar-benar seputar anak-anak aku aja. Gitu. Jadi udah nggak ada lagi obrolan-obrolan seputar pasangan suami istri ataupun pada saat seperti belum ada anak-anak kita gitu ya.
Padahal teman-teman closeters yang harus diperhatikan pada saat kita mempunyai anak nih ya, itu kita menambah peran loh, bukan menghilangkan peran ya, bukan sekedar mengganti peran, tapi menambah. Jadi kita tetap bisa menjadi lover ataupun pasangan gitu ya, dan juga ada peran baru sebagai ibu dan juga ayah. Nah, kita harus menjalankan porsi-porsi kita nih, harus ada quality time sama pasangan kita juga untuk ngobrolin yang benar-benar mungkin deep talk seputar hubungan kita. Benar. Berdua. Iya, gitu. kayak ngobrolin kamu seharian ngapain aja, misalnya kerja di kantor atau kesibukannya ngapain aja gitu kan Kak. Nggak selalu melulu tentang anak. Ya, betul. Nah, selanjutnya nih Kak Pui, yaitu adalah affair emosional. Waduh. Jadi perselingkuhan secara non fisik nih. Oke, jadi selingkuh hati ya? Iya, jadi mungkin kayak ngelihat seseorang yang lain gitu di kantor untuk tertarik nih sama dia, itu tuh udah agak bahaya ya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya tuh untuk mensiasati hal tersebut, kita sebagai perempuan atau sebaliknya nih Kak Pui, harus menjaga diri dong. Bisa juga dengan pakai skincare atau make up yang cantik, yang berbeda setiap harinya mungkin kan Kak. Nah, kalau skincare nih, salah satunya bisa pakai COSRX nih. Oh, seperti yang udah ada di depan kita nih ya Ci ya. Benar banget. Ini ada rangkaian COSRX Pure Fit Cica. Betul. Jadi rangkaian ini diformulasikan dengan Cica 7 Complex, yaitu salah satu konsentrasi Cica tertinggi, dan Pinus Pinaster Bark Extract. Rangkaian ini memberikan triple calming effect dan membantu menguatkan barrier kulit. Oke. Jadi di sini rangkaian COSRX Pure Fit Cica ada Cica Cleanser, Cica Toner, Cica Cream, Cica Serum, dan Cica Powder. Oke. Nah, nih ya untuk para suami-suami ya, kalau istrinya udah put effort ya untuk setiap malam pakai skincare, boleh loh dipuji gitu suaminya, istrinya maksudnya ya, kayak aduh kamu cantik deh gitu ya, kamu mukanya glowing deh, ada yang baru dipakai nggak sih kayak gitu. Atau mungkin bisa juga nih pada saat istrinya muji suami. Betul, misalnya pas suaminya nih, suaminya dia suaminya ya habis shaving gitu kan, potong rambut. Iya, kita juga bisa puji. Kok suami aku ganteng ya gitu. Itu percayalah closeter ya. Itu bisa menambahkan percaya diri juga ya. Terus juga ada nimbulin sparks lagi gitu juga. Bener banget. Kita nih sama nih ya, suami-suami kita tuh sama juga kayak kita nih teman-teman ya. Walaupun kayaknya apa sih dipuji-puji gitu, tapi dalam lubuk hatinya yang terdalam juga butuh diapresiasi. Betul. Jadi, nah ini nih yang kadang suka kita lewatkan gitu ya. Jadinya ya pada saat di luar gitu atau di kantor ada yang bisa menarik hati, terus juga kayak nunjukin kalau dia adore itu. Jadi oke, kenapa ya istri gue nggak bisa kayak gini, walaupun tetap salah ya, selingkuh tetap salah. Oke, permasalahan selanjutnya adalah uang. Uang memang uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, ya kan? Nah, jadi bisa jadi nih teman-teman ya, bisa jadi pada saat misalnya tadinya nih suaminya ini produktif sekali gitu ya, terus menghasilkan uang yang cukup untuk sekeluarga gitu, tapi pada saat misalnya pandemi kemarin ini masih juga sampai sekarang gitu ya, mungkin jadinya berimbas ke permasalahan keuangan di keluarga. Nah, mulai deh tuh mungkin si istri jadinya nggak terima, nggak bisa menyeimbangkan lifestyle segala macam. Jadi kayaknya ada aja nih masalah yang bisa jadi di semakin besar karena si uang ini gitu ya. Atau nih Ci, apa tuh Kak? Bisa jadi misalnya istrinya bekerja dengan lebih tinggi jabatannya, terus posisinya lebih oke, terus juga penghasilannya lebih banyak. Nah, ada juga untuk sebagian orang nih, sebagian suami yang merasa jadi kayak egonya tuh kesentil gitu, kayak nggak bisa nih istri gue kok lebih bersinar ibaratnya dibanding gue. Nah, mungkin ada ego-ego laki-laki yang kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini sebaiknya memang dikonsultasikan ke marriage counselor.
Nah selanjutnya Kak Kui, masalah yang sering terjadi yaitu kemarahan. Sumbu pendek ya. Benar. Jadi misalnya sama-sama pulang kerja, terus udah capek, bawaannya emosi, jadi apa aja yang kita omongin tuh ujungnya tuh marah gitu Kak Kui. Ya, padahal harusnya nggak kenapa-napa, tapi emosi aja gitu emosi ya. aja bawaannya. Jadi ini tuh yang butuh ke marriage counselor. Cari tahu nih kira-kira kenapa akar masalahnya sampai ngebuat kita tuh kayaknya nggak bisa ngomong santai. Ngegas mulu bawaannya. Oke, yang berikutnya adalah perubahan dramatis. Nah, perubahan dramatis ini sebenarnya bisa berbagai faktor ya. Bisa jadi misalnya pada saat kita pacaran kita tidak pernah mengetahui tentang sifat-sifat yang ternyata ditunjukkan pada saat pernikahan. Atau yang kedua bisa jadi karena masalah seks. Nah, seks ini sebenarnya memang harus dikomunikasikan antar suami dan istri ya. Jadi misalnya kalau yang tadinya kita kehidupan seksnya bergairah, bergelora gitu ya dengan pasangan kita, tapi ada suatu waktu ataupun satu fase ya dimana ini terjadi secara intens gitu ya, tidak adanya lagi gairah tentang seks ini. Nah, ini memang harus dikomunikasikan. Meskipun misalnya memang tidak langsung ke marriage counselor, bisa jadi nih ini harus dikomunikasikan dengan pasangan terlebih dahulu ya. Jadi kita ngobrol sama pasangan kita, cari waktu yang nyaman, tenang, enak gitu ya. Dua-duanya lagi nggak banyak pikiran gitu ya. Jadi moodnya lagi baik, moodnya lagi bagus. Nah, ini dikomunikasikan dulu. Kalau seandainya memang tidak bisa, nah baru kita boleh menemui marriage counselor. Yang terakhir nih Kak Kui, yaitu masalah kejujuran. Penting nih. Penting sih. Jadi mungkin ada salah satu pasangan atau beberapa pasangan yang tidak bisa menerima kebohongan sedikit aja. Benar. Jadi itu bisa menimbulkan rasa tidak percaya lagi sama pasangan gitu. Hilang trustnya ya. Iya, padahal kan mungkin kebohongan itu nggak terlalu yang besar yang bikin masalah besar banget gitu loh Kak. Nggak yang mungkin perselingkuhan gitu ya. Tapi karena dia udah ada pernah bohong, jadinya kayak merembet kemana-mana nih. Kita jadi takut untuk percaya lagi sama pasangan kita. Oke, closeters. Jadi intinya ini semua nih yang tadi udah kita sebutin adalah tanda-tanda di mana kita sudah butuh bantuan dari marriage counselor. Tapi aku juga mau ngomong nih ke closeters. Mungkin ada yang baru mau melakukan pernikahan. Betul. Ada baiknya closeters saling ngobrol nih dengan pasangan gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang nantinya akan menjadi rules ataupun landasan dalam hubungan pernikahan kalian. Karena itu penting sekali untuk dibahas di awal gitu ya. Jadi kita cocokin dulu nih visi misi pernikahan kita seperti apa. Kayak misalnya ada aturan, oke, kalau aku pokoknya udah nggak bisa yang namanya dibohongin, ngebohong, terus selingkuh sama main fisik, itu tuh udah nggak bisa, udah nggak ada maaf. Nah mungkin rules untuk rumah tangga aku sama rumah tangganya Aci dan juga rumah tangga teman-teman semua di sini tuh berbeda. Ya, jadi jangan disamaratakan, itu harus dicari masing-masing gitu. Jadi lebih baik diomongin sebelum memulai pernikahan ya Kak. Benar. Daripada nanti pas sudah menikah, jeng. Kenapa sama sih? Malah terjadi permasalahan yang harus dikomunikasikan lebih lanjut ke marriage counselor. Tapi bukan berarti untuk menghubungi marriage counselor itu tabu ataupun kayak apa ya, udah sesuatu yang kayak aduh menyeramkan. Enggak ya teman-teman, karena yang harus digarisbawahi adalah kita menghubungi marriage counselor pada saat kita masih saling menyayangi dan kita ingin yang lebih baik untuk hubungan pernikahan kita. Gitu closeter, semoga sharing kita hari ini membantu ya, bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di video Mama Niels berikutnya. Sebelum closing, aku mau ingetin lagi untuk para closeters untuk ikutan giveaway yang infonya ada di description box dan Instagram @closetid. Oke closeters, sekian dulu video kali ini ya. Kalau nih teman-teman merasa terbantu, merasa suka sama video ini, boleh tolong di like. Terus komen juga nih kira-kira yang mau dijadiin topik di Mama Niels berikutnya, yang mau kita bahas apa. Dan jangan lupa di subscribe YouTube channel Closet Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!